nyambungin tadi Mas. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Rey. Bang Rey, ada apa sih ketika Presiden mengendorse beberapa tokoh dalam Pilpres 2024? Menurut Anda, apakah itu kewajaran dalam politik atau gimana? Ya, sebetulnya wajar-wajar saja. Cuma kan soal cara aja yang mungkin. Jadi setiap orang kan punya preferensi dan itu nggak bisa dilarang, bahkan kepada Presiden. Dan Presiden sendiri sebetulnya kan punya hak untuk melakukan kampanye, tapi ada tata caranya yang diatur oleh undang-undang pun juga secara etik gitu. Jadi kalau kita berbicara sekarang dengan seringnya Pak Jokowi mengendorse nama-nama orang, saya sudah sebutkan juga di sini kemarin itu saya mengatakan itu terlalu banyak dan terlalu vulgar ya? Sebetulnya. Jadi secara etik sudah tidak tepat lagi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Tetapi kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, mengapa Pak Jokowi seperti terus mengulang-ulang indikasi-indikasi ke beberapa orang ya kan, ada ke Pak Prabowo, ada yang kita sebut sekarang ke Pak Ganjar. Ya karena saya mau mengatakan bahwa Pak Jokowi betul-betul ingin Pilpres 2024 itu segala apa yang telah dicapai oleh beliau tidak hilang begitu saja gitu. Karena ada kandidat yang dipersepsikan akan mengkoreksi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Salah satunya misalnya soal IKN, kan udah terlihat kemarin. Misalnya DPR udah mengatakan rencana pembahasan undang-undang IKN itu akan dilanjutkan 2023, tapi 3 partai yang kebetulan dekat dengan Anies Baswedan menyatakan menolak untuk melanjutkannya gitu. Jadi kan sudah jelas itu. Oleh karena itu menurut saya itu hajat penting bagi Pak Jokowi untuk memastikan apa yang sudah dicapai oleh beliau selama 10 tahun alias 2 periode ini tidak akan terbalik nanti setelah beliau menjadi tidak lagi menjadi presiden. Dan oleh karena itu ya beliau harus menyiapkan orang yang orang itu ada pada satu Pak Ganjar Pranowo, kelihatannya begitu, satunya adalah Pak Prabowo gitu. Nah, cuma soal bagaimana polanya, bagaimana apa istilahnya itu ya, ramuannya, racikannya seperti apa, ya ini akan berjalan sesuai dengan waktu. Apakah misalnya Pak Prabowo dapat melampaui elektabilitasnya Ganjar Pranowo, atau sebaliknya Ganjar Pranowo makin cepat melejit dan seterusnya itu. Nah, cuma saya bayangkan begini, kalau Pak Prabowo dipasangkan dengan Pak Ganjar, Prabowo plus Ganjar mungkin agak terseok-seok melawan Anies Baswedan gitu. Tapi kalau kita balik, ya Pak Prabowo kalau dipasangkan dengan Pak Ganjar itu, Pak Prabowo ya RI satunya, Pak Ganjar RI duanya, mungkin daya pikatnya nggak terlalu menarik karena orang lebih melihat Ganjar sebagai calon presiden bukan sebagai calon wakil presiden. Kalau dilihat di survei, kalau dibalik baru. Kalau dilihat di survei, Ganjar sebagai calon wakil presiden itu cuma di angka di nomor 6 dari 10 besar loh. Gitu. Jadi tidak di nomor 1 beliau sebagai wakil presiden. Jadi kalau ditanya apakah Anda setuju Ganjar sebagai calon wakil presiden, di survei itu dia nomor 6, bukan nomor 1. Tapi kalau sebagai capresnya, kalau sebagai capres dia nomor 1. Makanya kalau ini dibalik capresnya, saya mengatakan targetnya bukan lagi menang, tapi targetnya satu putaran gitu. Antara Ganjar Prabowo plus dengan katakanlah di satu segi yang kelihatan adalah Anies Baswedan dan siapa gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga apakah KIP nanti akan melahirkan calon presiden atau tidak gitu ya. Kalau KIP melahirkan calon presiden, misalnya mungkin Pak Erlangga dengan misalnya Erick Thohir dan seterusnya itu, kemungkinan ada 3 pasangan dan akan melaju ke 2 putaran. Tapi kalau di sini Ganjar plus dengan Pak Prabowo, saya kira target mereka bukan lagi 1 putaran, tapi bukan lagi menang, tapi 1 putaran kemenangannya. Gitu. Oke, Bang Andre, kalau melihat tadi lebih menarik kalau Ganjar Prabowo, bukan Prabowo Ganjar nih, Bang. Bang Rey ini nggak nyimak survei. Sudah ada survei yang mengumumkan Pak Prabowo Ganjar itu 60%, alias 1 putaran. Jadi agak saya koreksi pernyataan beliau. Tapi apapun juga, jadi saya mengkoreksi ya pernyataan beliau bahwa bicara survei yang ada itu Pak Prabowo Ganjar itu 60%, alias 1 putaran Bang Rey. Jadi saya koreksi. Lalu yang kedua, saya rasa pernyataan Pak Jokowi mengendorse apakah Pak Prabowo atau yang rambut putih itu diasosiasikan Mas Ganjar itu masih dalam batas kewajaran. Jadi beliau tentu ingin ada keberlanjutan estafet kepemimpinan beliau. Bagaimana program-program beliau yang dianggap baik untuk masyarakat itu bisa ditindaklanjuti atau diteruskan. Dan saya rasa setiap pemimpin tentu berkeinginan di saat beliau berhenti ingin program-program beliau yang baik bisa diteruskan oleh penerusnya. Saya rasa ini hal yang wajar, lumrah dan masih etis dalam politik yang ada. Bahkan Obama saja
terang-terangan waktu itu mendukung Hillary Clinton di Amerika, itu tempat bapaknya demokrasi. Jadi saya rasa yang dilakukan Pak Jokowi ini masih hal yang lumrah dan wajar dalam rangka beliau ingin tongkat estafet kepemimpinannya bisa dilanjutkan. Tapi nggak terlalu vulgar ya, kata Bang Rey tadi kan Ya, vulgar ya. Sudah terlalu banyak dan terlalu vulgar. Bahwa mencalonkan itu hak setiap orang, nggak bisa dilarang. Bahkan presiden kalau dia punya ini sendiri, bahkan boleh kampanye. Tapi nanti dia ada aturannya yang oleh undang-undang kapan presiden boleh kampanye untuk calon tertentu dan seterusnya itu gitu. Nah itu menurut saya. Tapi menurut saya, mengapa pada tingkat tertentu, mengapa Pak Jokowi seringkali mengumbar identifikasi terhadap orang-orang tertentu, itu bagian juga menurut saya untuk mempopulerkan nama yang bersangkutan, gitu ya, sehingga saat ini kan kelihatan agak relatif Pak Prabowo misalnya agak mandek saat itu di elektabilitasnya, tapi dengan menyebut sekali dalam pertemuan di Perindo itu, tingkat perbincangan terhadap Pak Prabowo juga akan meningkat dengan sendirinya gitu. Itu satu hal. Dan boleh jadi hal yang lain adalah untuk terus merayu PDI Perjuangan yang kelihatan belum jelas kemana akan arahnya gitu. Mungkin itu karena alasannya Pak Jokowi nggak nyebutkan nama langsung Pak Ganjar, karena mungkin masih ada belum ada apa dengan PDIP. Pak Jokowi menurut saya nggak akan menyebut nama langsung, nggak akan menyebut nama langsung. Karena kalau beliau menyebutkan nama secara langsung, efeknya bukan positif, bahkan mungkin akan negatif. Jadi lebih baik mengambang seperti yang sekarang ini gitu ya, sehingga kalau presiden terlihat terlalu condong kepada seseorang, pikiran orang akan berkata, ini pilpresnya bisa netral apa enggak nih? Ya, nggak jurdil gitu ya. Ya makanya kalau disebutkan secara vulgar, ya nama langsung merujuk kepada orang gitu, saya khawatir efeknya bukan positif kepada nama yang bersangkutan, malah negatif. Jadi akhirnya kode keras aja nanti. Jadi kode-kode keras yang sudah semua orang udah bisa membayangkan. Dan sejauh ini menurut Bang Rey, apakah Pak Presiden hanya firm pada dua sosok itu saja, meskipun yang satu tidak disebutkan namanya? Karena itu yang paling mungkin didorong juga. Nah, jadi di antara keduanya gitu. Kenapa istilah saya begini? Kalau sekiranya Ganjar dengan Pak Prabowo dipasangkan, ini pasangan yang klop menahan katakanlah laju misalnya Anies Baswedan. Di satu segi Pak Ganjar dapat meraup pemilih lebih banyak, itu ya figur Pak Ganjar itu memungkinkan dia meraup pemilih lebih banyak gitu. Sementara figur Pak Prabowo itu adalah orang yang mampu menahan apa? Menahan arus pemilih Pak Prabowo untuk pindah ke Anies Baswedan. Sehingga dengan begitu kumpulan yang saya sebutkan tadi, satu istilah saya penyerang, dalam hal ini nyerang supaya mendapatkan massa lebih banyak. Satu pemain bertahan, dalam ini Pak Prabowo, untuk menahan pemilihnya tidak pindah ke Anies Baswedan misalnya. Sehingga dengan begitu saya mengatakan mereka tidak lagi mencanangkan menang, tapi bagaimana pilpres dilaksanakan dalam satu putaran gitu. Demikian Bang Andre? Yang jelas sampai saat ini kan Pak Prabowo belum berkeliling Indonesia, belum berkampanye, belum membangun pencitraan seperti yang lain-lain ya, yang rutin keliling Indonesia bertemu dengan masyarakat. Pak Prabowo saat ini fokus bekerja menuntaskan amanah, dan alhamdulillah meskipun beliau hanya bekerja dan tidak berkeliling Indonesia seperti yang lain, survei beliau stabil di angka 30%. Ini menunjukkan apa? Rakyat masih mencintai Pak Prabowo, dan insya Allah Pak Prabowo akan menjadi presiden tahun 2024 nanti. Oke, kita lihat ya siapa nanti yang akan mendampingi Prabowo ya. Masih hati-hati kalau Bang Andre ngomongnya. Nanti habis break aja kita ngobrol lagi Bang. Oke Bang Andre, terima kasih ya Bang Andre, terima kasih sudah hadir bersama kami. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali.